Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam babul madhi, maja'atil madhi wa ghairihi, bab tentang madhi dan yang lainnya. Dan kita sampai pada hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis yang kelima, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Al-khitanu wal istihdadu wa qattus syarib wa taqlimul azhar wa natqul ibad. Fitrah itu ada 5. Yang pertama al-khitan, sunat. Yang kedua istihdad, yaitu mencukur rambut atau bulu kemaluan. Wa qattus syarib, yang ketiga adalah mencukur kumis. Wa taqlimul azhar, yang keempat adalah memotong kuku. Wa natqul ibad, yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Hadis ini tentunya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka, ya. Dan para ulama memberi perhatian besar tentang hadis ini dan mereka menyarah hadis ini dalam buku-buku mereka yang sangat banyak sekali, seperti Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan, demikian juga Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istizkar, Ibnu Arabi dalam Al-Arif al-Ahwadi, demikian juga dalam kitab Ikmalul Mu'lim bil Qadhi Iyad dan Al-Mufhim bil Qurtubi, demikian juga dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, demikian Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau dalam hadis ini lafaznya al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Dalam riwayat yang lain, khamsun minal fitrah. 5 perkara dari perkara-perkara yang fitrah. Berbeda antara dua lafal ini. Kalau lafal al-fitratu khamsun, itu seakan-akan mengatakan fitrah itu hanya ada 5. Fitrah itu hanya ada 5. Seperti kalau kita dalam bahasa Arab kita mengatakan al-alim fi hadzal balad Zaidun. Kita mengatakan al-alim, orang yang alim di negeri ini adalah si Zaid. Artinya apa? Yang alim satu-satunya adalah si Zaid. Berbeda dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, khamsun minal fitrah. 5 perkara dari perkara-perkara yang fitrah. Menunjukkan seakan-akan ada perkara-perkara fitrah yang lain selain 5 ini. Oleh karena itu Allah mengatakan, lafal dalam hadis ini al-fitratu khamsun. Lafal hadis yang sedang bersama kita ini, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Bukanlah menunjukkan batasan bahwasanya yang disebut dengan fitrah cuma 5 perkara. Akan tetapi menunjukkan akan perhatian syariat terhadap 5 perkara yang akan disebutkan tadi, yang telah kita sebutkan tadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ad-dinu nasihah. Ad-dinu nasihah. Din itu adalah nasihat. Bukan berarti bahwasanya agama itu hanya sekedar nasihat saja, tidak. Agama banyak perkara ya yang berkaitan dengan agama. Akan tetapi tatkala Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu nasihah, din adalah agama adalah nasihat, dan Rasulullah mengulang-ulanginya menunjukkan perhatian syariat terhadap nasihat. Bahwasanya nasihat adalah perkara yang sangat penting dalam Islam dan diharapkan kaum muslimin saling menasihati di antara mereka. Demikian juga dalam hadis ini, tatkala Rasulullah SAW mengatakan al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Bukan berarti bahwasanya fitrah cuma ada 5. Akan tetapi di antara fitrah yang paling penting untuk diperhatikan dalam syariat Islam adalah 5 perkara yang tadi telah kita sebutkan. Sunat, kemudian cukur kemaluan, bulu-bulu kemaluan, kemudian mencukur kumis,
dan memotong kuku serta mencabut bulu ketiak. Jadi tidak ada mafhumul adat dalam masalah ini, artinya bukan berarti fitrah cuma ada 5. Karena buktinya dalam riwayat yang lain tadi telah kita sebutkan Rasulullah bersabda, "Khamsun minal fitrah." 5 perkara daripada perkara-perkara fitrah. Berarti ada yang lainnya. Terlebih lagi ternyata dalam riwayat yang ada dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Asal minal fitrah." 10 perkara dari perkara-perkara yang fitrah. Hal ini semua menunjukkan bahwasanya fitrah itu bukan cuma ada 5 perkara, akan tetapi 5 perkara ini yang harus kita lebih memusatkan perhatian kita terhadap 5 perkara ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud, beliau menyebutkan bahwasanya fitrah itu ada 2. Kata beliau, al-fitratu fitratan. Fitratul batin. Fitrah itu ada 2. Yang pertama fitrah yang berkaitan dengan batin. Wahia tanqiyatuhu wa tathiruhu bil inabah wa taqwa. Apa itu fitrah batin? Yaitu membersihkan fitrah, membersihkan batin, mensucikan batin dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah yang pertama. Adapun fitrah yang kedua kata beliau, wa fitratul zahir. Fitrah dari perkara yang zahir, bukan yang batin. Apa itu kata beliau? Hiya tanqiyatuhu wa tathiruhu minal akdzar wal awsakh. Yaitu membersihkan badan zahir daripada badan kita yang nampak ini dan mensucikannya dari kotoran-kotoran. Itu yang disebut dengan fitrah yang zahir. Dan hadis yang kita sedang bahas ini berkaitan dengan fitrah yang zahir, perkara-perkara yang hendaknya dibersihkan oleh seorang muslim, dibersihkan dari diri, yaitu oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan 5 perkara ini: khitan, sunat, wal istisdad, mencukur rambut atau bulu kemaluan, wa qassu syarib, mencukur kumis, wa taslimul azbar, memotong kuku, wa naqul idat, dan mencabut bulu ketiak. Ikhwani, azza Allah wa iyyakum, fitrah yang pertama adalah al-khitan. Fitrah yang pertama adalah al-khitan. Kita tahu bahwasanya al-khitan ya, dalam bahasa Arab diistilahkan kepada 2 perkara. Pertama, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sedang menyunat. Jadi ini yang sedang dibahas, kita bahas dalam materi ini. Khitan di sini maknanya bukan tempat terjadinya khitan. Jadi khitan diistilahkan dalam dua makna. Pertama, tempat terjadinya khitan. Yang kedua, perbuatan orang yang menyunat. Kalau tempat terjadinya khitan, seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani." Jika telah bertemu 2 khitan, ya, artinya tatkala seorang suami istri sedang berhubungan, bertemu 2 khitan, itu bertemu 2 tempat dilaksanakan khitan. Ya, karena khitan dilakukan baik pada laki-laki, kemaluan laki-laki maupun pada kemaluan wanita. Jadi dalam sabda Nabi, "Idzal taqal khitanani," ya. Jika bertemu 2 khitan, maksudnya tempat bisa selesaikan khitan. Adapun dalam hadis yang sedang kita bahas ini, Rasulullah SAW mengatakan al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Khitan di sini maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh orang sedang menyunat. Jadi khitan itu membersihkan maknanya. Membersihkan pada kemaluan laki-laki adalah kelopak kulit yang menutup bagian kepala kemaluan laki-laki, adapun pada wanita yaitu pada bagian yang terdapat di kemaluan wanita untuk diambil sedikit, ini disebut dengan khitan. Subhanallah azza wa iyyakum. Para ulama khilaf tentang masalah khitan, bagaimana hukumnya, terutama khitan yang berkaitan dengan wanita. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini pendapat jumhur, bahwasanya khitan terhadap laki-laki hukumnya wajib dan khitan terhadap wanita hukumnya sunnah. Ini pendapat jumhur ulama. Meskipun sebagian ulama seperti mazhab Syafi'iyah, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarh Muhadzab, ya, Majmu' Syarh Muhadzab, beliau mengatakan bahwasanya mazhab Syafi'i yang masyhur mengatakan bahwasanya khitan itu hukumnya wajib baik laki-laki maupun baik perempuan. Dua-duanya wajib untuk berkhitan. Dan dari Allah alam bisawab, ya, kita cenderung pada pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, ataupun bagi wanita hukumnya sunnah. Ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan sunnahnya khitan terhadap wanita, di antaranya tatkala ada
ada seorang wanita ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di kota Madinah, dia berhitam. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita ini sering menghilang ya, sering menyunat. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita tersebut? Artinya hati-hati setelah dia ingin menyunat wanita yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atanhaki, fa inna dzalika ahdha lizawj wa asra lilwajh." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau menyunat seorang wanita ya, atau baik anak-anak wanita, la tanhaki, maka jangan dihabiskan. Sisakan bagian tersebut yang dipotong tatkala disunat. Fa inna dzalika ahdha lizawj. Karena hal itu lebih merupakan hak tentang suaminya. Kalau menyebutkan hikmah daripada khitan seorang wanita, jadi wanita tatkala bagian dari kemaluannya dipotong sedikit, kata para ulama, bahwasanya ini lebih membuat para wanita stabil kalau mereka disunat. Seandainya mereka tidak disunat, maka syahwat yang timbul atau syahwat yang ada dalam diri mereka sangat berkobar, sangat besar. Oleh karena itu dengan dipotongnya bagian daripada wanita ini ya, Allah alam apa itu klitoris atau yang lainnya, tatkala dipotong sedikit ya, maka akan mengurangi syahwat wanita tersebut. Akan tapi Rasulullah ingatkan, jangan sampai dipotong banyak bagian tersebut. Kenapa? Karena itu adalah hak suami dan lebih membahagiakan suami. Jadi jangan sampai dipotong sampai habis, tapi dipotong cukup sedikit hanya sekedar untuk mengurangi syahwat wanita tadi. Adapun perkataan sebagian dokter yang mengatakan jangan dipotong sama sekali, ya tidak mengatakan tidak benar, karena sunnah kita telah jelas menunjukkan bahwa akan sunnahnya disunahkan bagi seorang wanita untuk disunat ya. Sunnah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akan disunahkannya seorang wanita untuk disunat dengan hikmah yang kita sebutkan, yaitu mengurangi syahwat sang wanita sehingga dia lebih stabil, namun tidak boleh diambil terlalu banyak karena itu merupakan hak para suami. Ini masalah khitan. Adapun yang kedua, al-istihdad yaitu mencukur rambut yang terdapat pada kemaluan ya. Baik laki-laki maupun wanita disunahkan bagi mereka untuk mencukur rambut atau bulu yang ada pada kemaluan mereka. Para ulama jelas tentang para wanita. Apakah para wanita rambut yang terdapat di sekitar kemaluan mereka itu sunnahnya dicabut atau dicukur? Dicabut atau dicukur? Sebagian ulama mengatakan dicabut ya. Lebih afdal. Mun yang rajih Allah alam, baik wanita pun tidak dicabut tapi dicukur. Karena keumuman hadis ini Rasulullah SAW istihdad. Dan istihdad dalam bahasa Arab itu menggunakan besi, menggunakan benda tajam untuk mencukur. Jadi al-istihdad tidaklah digunakan kecuali untuk pengungkapan dan mencukur. Karena al-istihdad dalam bahasa Arab artinya tolabul hadis, yaitu meminta benda tajam untuk mencukur rambut atau bulu kemaluan. Demikian juga dalam hadis yang lain, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para laki-laki, para suami yang pulang di malam hari. Rasulullah melarang para suami yang pulang di malam hari untuk mengetuk pintu rumah mereka. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kita mencatat Aisyah wa tastahidil mughibah. Kata Rasulullah SAW agar hendaknya mereka datang di siang hari. Kenapa? Dan mengetuk pintu. Jadi kalau seorang tak datang di malam hari safar, jangan langsung masuk ke rumahnya. Tunggu saat tiba pagi hari. Kenapa kata Rasulullah? Agar semua wanita mempersiapkan diri, agar istrinya mempersiapkan diri, karena kebiasaan para wanita dahulu jika mereka ditinggal suami, mereka tidak berhias dan tidak berias. Sehingga tatkala suami mereka datang, mereka segera mempersiapkan diri. Kata Rasulullah SAW, kita mentashid syaidah agar seorang wanita yang rambutnya masih berhamburan segera menyisir rambutnya. Wa tattahidil mughibah, dan demikian juga wanita yang sudah lama ditinggal oleh suaminya bisa mencukur bulu kemaluan dan bisa mencukur rambut kemaluannya. Jadi alam baik bagi laki-laki maupun wanita disunahkannya bukan mencabut bulu kemaluan, tetapi mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang selanjutnya fitrah yang ketiga yaitu waqtus syarib, mencukur kumis ya, mencukur kumis. Ikhwan fillah azza wa iyyakum. Lafal-lafal yang datang dalam masalah mencukur kumis
datang dalam lafal-lafal hadis datang dalam lafal yang berbeda-beda. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahwasanya kebanyakan riwayat hadis datang dengan kalimat qas. Qas yang dalam bahasa Arab artinya memotong, mencukur. Namun ada juga riwayat al-halq. Al-halq itu menggunduli, bagaimana dalam riwayat Nasa'i. Jadi kumis itu dicukur sampai habis, sampai digunduli istilahnya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, juz'u kata Rasulullah SAW, juz'u. Juz'u yaitu mengkikis hadis. Meskipun ada tiga namun sangat sedikit. Artinya mengkikis hadis kumis yang ada. Dan ada juga riwayat dalam riwayat ahfu dan juga riwayat inhaku. Lafal ahfu dan inhaku yaitu berisyarat bahwa orang bakal mencukur kumis benar-benar dihadiskan. Benar-benar dihadiskan. Oleh karena itu, para ulama khilaf tentang masalah mencukur kumis. Bagaimana cara mencukur kumis? Ya. Tidak tahu bahwasanya di antara hikmah mencukur kumis adalah untuk menyelisih orang-orang musyrik. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin, waqfirul liha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrikin. Waqfirul liha, hendaknya kalian memanjangkan melebatkan jenggot kalian. Wa ahfus syawahid, hendaknya kalian mencukur kumis-kumis kalian. Seperti yang Anda katakan tadi, karena banyaknya lafal yang datang dari hadis-hadis tentang masalah mencukur kumis. Ada yang mengatakan, dan kebanyakan riwayat dengan kalimat qas itu mencukur, ya, mencukur tanpa harus menghabisi. Dan dalam lafal-lafal yang lain, seperti yang Anda katakan tadi, ada lafal halq, mencukur habis, demikian juga juzu itu mencukur sampai meninggalkan sedikit sekali. Kemudian juga lafal ahfu dan inhaku yang semuanya menunjukkan akar yaitu mencukur kumis sampai habis, ya. Dari sinilah para ulama khilaf. Sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya mencukur kumis itu tidak boleh sampai habis, sebagaimana ini adalah pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Hanya saja ternyata banyak ulama yang mereka mencukur kumis mereka sampai habis, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Asbah mengatakan, "Kana Ahmadu yufti satibahu ihfa'an syadidan wa nassa ala annahu awla min al-qas." Ya. Kata Al-Asram bahwasanya Imam Ahmad dulu mencukur kumisnya sampai benar-benar habis. Dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ihfa, mencukur habis itu lebih baik daripada hanya mencukur sedikit atau kumis sedikit. Dan itu juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Ya, sahabat-sahabat Imam Syafi'i mereka rata-rata mencukur habis kumis mereka. Demikian juga pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya al-ihfa afdal min al-qas, bahwasanya ihfa mencukur kumis sampai tinggal sedikit sekali itu lebih baik daripada sekedar mencukur kumis sedikit. Jadi dicukur kumis habis sampai tersisa sedikit saja lebih baik daripada mencukur kumis hanya sedikit saja tersisa banyak. Dan pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya, dan ini pendapat yang ketiga, yaitu seorang ala takhyir, ala khiyar, dia pilih yang mana terserah. Ya, apakah dia ingin mencukur kumisnya sedikit, yang penting dirapikan, jangan sampai kumis itu melebar sehingga turun ke bibir, yang tentunya ini mengganggu pemandangan dan juga mengganggu kebersihan, karena seorang tak salah makan kemudian kumisnya panjang, bisa jadi kumisnya juga ikut makan. Demikian terkadang dia buang ingus, ya, mungkin kotor nyantol di kumisnya. Oleh karena itu, di antara kebersihan tubuh, kebersihan zahir, bagaimana kita dengar Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya dengan merapikan kumis, mencukurnya. Bahkan kita katakan tadi, jumhur ulama mengatakan bahwasanya lebih afdal adalah mencukur habis. Dan pendapat yang rajih sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya seorang terserah mau mencukur pendek atau mencukur habis, silakan. Yang jelas dicukur dengan rapi dan memperbaiki penampilannya, sehingga menjaga kebersihannya dan menjaga penampilannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun sifat yang keempat, yaitu taklimul azfar. Taklimul azfar adalah memotong kuku, ya. Ini disunahkan bagi kita untuk memotong kuku, ya, terserah kita potong, ya, dari tangan apapun dan apa, tidak ada pun hadis yang menjelaskan bahwasanya harus dimulai dari jari ini dan itu, hadis yang tidak benar. Dan yang terakhir adalah nakul ibis, yaitu mencabut bulu ketiak. Para ulama mengatakan yang disunahkan adalah
mencabut bulu ketiak, tidak mencukur bulu ketiak, akan tapi dicabut. Akan tapi barang siapa yang mungkin kesakitan tatkala mencabut bulu ketiak, maka tidak mengapa bagi dia untuk mencukur ya. Meskipun kata para ulama, seorang yang mencukur bulu ketiaknya dengan tidak dicabut tapi dengan dicukur, maka akar dari bulu ketiak tersebut semakin kokoh, semakin kuat. Demikianlah rambut. Rambut itu dalam tubuh kita, di mana saja, kalau kita cukur, akan tumbuh semakin kuat. Dan kalau di ketiak kita, rambut yang ada di ketiak kita, bulu ketiak kita cukur, tumbuhnya akan semakin kuat, dan menyebabkan bau yang lebih parah lagi. Oleh karena itu disunahkan dengan dicabut. Ya, bulu ketiak itu disunahkan untuk dicabut, dan itu lebih afdal. Terakhir sebelum saya tutup pembahasan saya menyampaikan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Syarah Umdatul Ahkam. Ya, Syekh Sa'di mengatakan bahwasanya syu'urul badan khamsatu aqsam. Bahwasanya rambut-rambut yang ada pada badan itu ada 5 macam. Yang pertama, ismun yajibu izalatuhu. Bagian pertama itu rambut yang ada pada badan kita yang harus untuk dihilangkan, wajib untuk dihilangkan. Apa kata dia? Wa huwa al-ibtu idza kathura jiddan wal 'anatu idza kathura jiddan. Kapan wajib harus mencabut bulu ketiak dan kapan harus mencukur rambut yang ada pada kemaluan? Kata beliau, jika ternyata sudah lebat sekali. Jika ternyata bulu ketiak seorang sudah lebat sekali, maka harus dicabut. Dan jika ternyata bulu kemaluannya atau rambut kemaluannya sudah lebat sekali, maka harus dicabut. Demikian juga wasyarib idza wufira bihaitu yushawwihul khilqata baqa'uhu. Demikian juga kumis jika sudah banyak sekali ya, sehingga mengganggu pemandangan. Sebagian orang berbangga-bangga dengan kumis yang panjang ya. Tapi Pak, kumis ini tidak benar, dalam syariat kita tidak demikian. Akan tapi kumis itu dicukur ya. Kalau kumis sampai lebat sekali, sampai melewati bibir, kemudian sudah merusak pemandangan, maka wajib untuk dicukur. Ini bagian pertama dari rambut yang harus dicukur. Adapun al-qismu tsani, bagian dari rambut yang tidak boleh dicukur, yang haram untuk dicukur, kata beliau, al-lihya. Yang tidak boleh dicukur adalah jenggot, tidak boleh dicukur. Demikian juga bulu mata, demikian juga alis. Ini semua tidak boleh dicukur dari tubuh kita. Rambut jenis ketiga, yaitu yustahabbu izalatuhu, yang disunahkan untuk dihilangkan, tetapi tidak sampai wajib. Yaitu apa? Wal 'anah wal ibtu idza lam yakun sya'ruhuma. Idza lam yakun sya'ruhuma. Yaitu rambut kemaluan atau bulu ketiak ya, jika ternyata masih sedikit ya, tidak lebat ya, dan tidak merusak pemandangan, maka ini disunahkan untuk dicabut atau dibersihkan. Namun tidak wajib. Kenapa? Tidak banyak. Al-qismur rabi' yustahabbu ibqa'uhu wa huwa sya'rul ra's. Kemudian adapun rambut kerabat yang ada pada tubuh kita yang disunahkan untuk dibiarkan adalah rambut kepala ya. Rambut kepala ini jangan digunduli ya, tidak digundul tapi dirapikan ya. Tidak disunahkan dirapikan. Rasulullah SAW tidak menggundul kecuali dalam waktu tertentu, seperti tatkala beliau melaksanakan umrah atau haji, baru beliau kemudian menggundul rambut beliau. Al-qismul khamis, adapun jenis rambut yang kelima yang ada pada tubuh kita, la yusra'u izalatuhu wa la ibqa'uhu wa huwa baqi syu'unil badan, yaitu sisa-sisa rambut yang lain, maka tidak disunahkan untuk dihilangkan dan tidak disunahkan juga untuk dibiarkan. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya Allah mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk ke ruang redaksi. Kita bacakan satu persatu. Pertanyaan perdana datangnya dari Ahuna Andi yang saat ini berada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah hukum mensunat anak di usia muda seperti belum balik, Ustaz? Apakah ada larangan terhadap hal tersebut, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyurat anak ya, tidak ada larangan. Apakah tatkala belum balik atau sudah balik ya, tidak dilarang. Adapun Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam hadis buat yang disebut Hurairah, bahwasanya Nabi Ibrahim disunat tatkala umur beliau 80 tahun kalau tidak salah ya. Sudah jelas sudah mencapai masa tua baru disunat ya. Kebiasaan orang-orang di sini dari kota Madinah, orang-orang itu anak-anak itu disunat tatkala masih umur kurang dari setahun. Itu kebiasaan
sahabat-sahabat anak didiknya. Jadi tidak ada larangan baik masih belum balik atau setelah balik ya. Justru saya anjurkan agar seorang anak itu disunat tatkala belum balik ya. Karena kalau sudah balik akhirnya harus terlihat auratnya, dan itu tidak mengapa karena halnya darurat, ada hajat. Seorang yang menyunatnya tentunya melihat aurat sang lelaki jika sudah balik. Akan tetapi oleh karena itu dianjurkan agar seorang menyunat anak-anaknya tatkala belum usia balik ya, tatkala mereka belum dewasa. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, Ustaz. Datangnya dari hamba Allah berkaitan dengan mencukur bulu ketiak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana dengan mencabut bulu ketiak? Kita lakukan dengan mencukur memakai pisau silet, dan dikarenakan karena tidak tahan rasa sakit untuk dicabut, disebabkan karena sudah lebat juga. Syukran dari hamba Allah, Ustaz. Ya, jadi para ulama tadi menjelaskan bahwasanya bulu ketiak dibersihkan tidak harus dengan dicabut. Disunahkan untuk dicabut. Namun sebagian orang tentunya ingin juga menjalankan sunnah dengan dicabut, akan bisa jadi dia merasa sakit dan tidak tahan dengan rasa sakitnya tersebut. Jika dia dengan mencukur bulu ketiak tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah, dia telah melaksanakan sunnah meskipun tidak sempurna sunnahnya, dan karena ada halangan yaitu rasa sakit yang tidak tahan untuk dia rasakan. Itu tidak mengapa dengan dicukur, meskipun yang lebih afdal adalah dengan dicabut. Allah taala alam bisawab. Dan pertanyaan terakhir, Ustaz, datangnya dari sahabat muslim kita. Apakah hukum orang yang mengingkari bahwasannya sunat yang dilakukan itu tidak wajib, Ustaz? Silakan, Ustaz. Jadi dalam hadis al-fitratu khamsun, fitrah di sini bukan artinya perkara-perkara yang difitrahkan yang harusnya seorang mengerjakan. Bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah. Adapun seorang yang dia meremehkan masalah sunnah, ini kan hanya sunnah ya. Ini kan hanya sunnah. Sebagaimana kita tahu ya, ada dua perkara ya, ada dua itlaf, kalau zaman dahulu zaman sahabat, kalau namanya sunnah itu semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya apakah itu hukumnya wajib, apakah hukumnya sunnah. Jadi sunnah itu semua ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya sunnah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah wajib atau sunnah ya. Adapun kemudian para ulama, para fuqaha zaman sekarang ya, mutaakhirin, mereka membuat istilah bahwasanya sunnah itu adalah istilah pada perkara yang tidak wajib. Jadi sunnah itu awalnya wajib. Kalau wajib itu hukumnya wajib harus dikerjakan, kalau tidak dikerjakan berdosa. Adapun sunnah jika dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan tidak mengapa. Maka orang yang mengingkari sunnah, apa maksud dia mengingkari sunnah? Kalau dia mengingkari, dia tidak mau melaksanakan, ya itu hak dia ya. Tidak melaksanakan itu hak dia, karena sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi, tidak dapat pahala. Adapun kalau dia mengingkari dalam istihza, mengejek sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka ini bisa sampai pada derajat kekufuran. Ini merupakan dosa besar karena mengejek sunnah-sunnah yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah taala alam bisawab. Ya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja, sebelum kita bertemu majelis, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.